Teori mimetik. Teori mimetik. Mimetik. Ada juga katakan mimesis. Ya, mimetik. Anda cari teori mimetik itu. Tapi kalau Anda lihat konten saya lokal, yang 2 lokal yang udah kuliah, Anda udah tahu. Ya. Anda udah tahu. Mimetik itu berasal dari bahasa apa? Nah, cara saya mengajar juga sama seperti ini. Tapi kalau tidak yakin ya tadi buka di Google, bisa di YouTube, bisa. Yang praktis di Google dulu. Ya. Nah, apa itu mimetik? Teori mimetik. Coba siapa mau menjelaskan teori mimetik itu kalau udah dapat? Dapat dah? Udah dapat? Nah, apa teori mimetik itu? Ya. Menurut Aristoteles. Yang kuat suaranya. Menurut Aristoteles. Iya. Teori mimetik atau disebut juga mimesis adalah teori yang mengungkapkan kenyataan, tetapi tidak semata-mata menciptakan kenyataan, melainkan juga menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Di belakang. Yang kuat suaranya. Teori mimetik adalah teori yang berpandangan bahwa karya seni maupun karya sastra merupakan bentuk tiruan alam atau kehidupan manusia. Oke, ada yang berbeda? Ada? Ya, silakan. Menurut Abraham, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajian terhadap hubungan karya sastra. Terlalu cepat. Kamu sendiri tidak ngerti nanti. Lambat-lambat sedikit. Ya, kecuali tadi di jalan agak cepat karena takut terlambat. Mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Nah, kalau bicara belajar intonasinya lambat. Ya. Karena kita bicara bukan untuk orang, bukan untuk kita aja, untuk orang juga. Belajar mengendalikan emosi. Saya aja yang tua begini masih koreksi, ini kok begini saya bicara. Rasanya saya lambat bicara, tapi mahasiswa enggak juga ngerti apa saya yang salah atau mahasiswa yang salah. Jadi tekanan intonasinya sambil belajar. Kita bicara itu bukan sambil belajar, juga sambil belajar juga. Ya, sambil belajar kita sadar kita bicara gitu. Ada lagi, silakan. Lagi pagi ada? Iya, silakan. Sarapan pagi kita ini. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Jadi kata kuncinya apa? Tiruan. Tiruan. Ya, kata kuncinya itu. Mimetik itu memandang karya sastra. Kita bicara sastra ya, bukan yang lain. Kaji kita kan karya sastra. Itu merupakan tiruan alam. Tadi kan dikatakan di awal, tapi bukan berarti menceplak. Kalau menceplak seperti saya ini, tiruan alam seperti ini. Ini saya mengcopy langsung. Apa yang di video saya sama dengan kenyataannya. Paham? Tapi yang tiruan itu pasti ada unsur yang dikatakan unsur fiktifnya. Ya, unsur kreatif pengarangnya. Ya, ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Mungkin lebih jelas lagi. Ya, silakan. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra. Dengan
penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreatif pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Nah, itu memperjelas keterangan saya tadi. Ya. Ya, pengalaman itu bisa, kita kan berkarya, sastrawan itu berkarya, apa yang dia lihat, ya apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Kan itu yang jadi sumbernya. Bisa jadi yang dia rasakan itu dia mengalami sendiri. Atau orang lain. Ya, atau orang lain. Ngerti? Misalnya nih, ada teman Anda curhat dengan Anda. Wah, ini menarik juga ya. Alur ceritanya menarik, karakter tokoh yang diceritakan menarik. Anda pendam aja dulu. Tiba-tiba ada tugas atau Anda ingin menulis cerpen. Saya buat cerpen lah. Saya manipulasi sedikit, jangan dia tahu. Ya, nama teman Anda Ani, dibuatlah nama si Ana. Misalnya. Itu sudah tidak objektif. Paham? Nah, jadi tidak dia merupakan itu. Tapi kalau dia peristiwa sebenarnya, ini pernah kejadian nih. Ya, saya ceritakan betul pernah kejadian. Saya tidak sebutkan orangnya. Ya, kebetulan teman saya juga, sastrawan Riau. Dia penulis produktif pada masanya, mulai menulis cerita anak-anak, puisi, hampir semua penerbitan dia mengisi. Ada tulisannya. Ya. Lalu tiba-tiba dia mengirim, waktu itu belum ada media sosial, menerbitkan sebuah cerita di Haluan, Sumatera Barat, koran Haluan. Cerita itu bersambung. Mungkin harapannya jadi novel. Tapi cerita itu diikuti oleh pembaca, salah satu pembaca, itu kisahnya dia, real kisah kehidupannya dia. Masalah percintaannya dia. Yang keluarga perempuan itu keberatan dengan perilaku percintaannya dia. Akhirnya keluarga perempuan itu protes. Ini bukan karya fiktif. Karya namanya apa? Karya autobiografi. Ya, itu real. Nah, diprotes oleh keluarga perempuan, akhirnya dicabut. Tidak sampai habis ceritanya. Saya pas mulai terbit, saya baca, ini kisah nyata. Karena saya tahu kisahnya itu. Ini kisah nyata, pasti nanti ribut nih. Jadi harus dibedakan. Paham? Nah, lalu di dalam karya sastra, dalam karya fiksi, ada namanya roman sejarah istilahnya. Ya, roman sejarah. Roman sejarah itu tidak dapat dipedomani, dijadikan bukti sejarah. Tidak bisa, karena unsur fiktif. Roman sejarah. Tapi sebagai jalan masuk untuk mengetahui sejarah, boleh. Karena ada unsur fakta di sana. Bisa dipahami? Artinya bukan semuanya dimanipulasi, ada hal-hal yang bagian-bagian yang bisa diambil. Di Melayu kita mengenal ada karya sastra namanya Raja Kecik. Tentang asal-usulnya Melayu yang Kerajaan Siak. Itu sekarang jadi pedoman. Kalau orang bicara tentang Kerajaan Siak juga, masalah Melayu, itu dijadikan pedoman. Di Hindu, kita dengar ada karya sastra yang agung. Cerita tentang Mahabharata, Ramayana. Ya, itu karya sastra. Tapi kalau orang Hindu, karena nilai-nilai dia percaya dengan dewa-dewa, menurut dia itu mendekati dengan apa yang dikatakan dia, kepercayaan dia. Dan itu dari semacam kitab suci, karya sastra itu. Jadi paham? Nah, lalu dari mana istilah mimesis itu? Dari Yunani. Nah, dari Yunani. Ini dikembangkan oleh Aristoteles dan Plato. Oke?
Pak, kenapa di Yunani? Yunani itu udah dari zaman sebelum Masehi lagi, dia ada negara itu. Kita tahu dalam sejarahnya dia membangun negara itu dengan dua prinsip. Ada dua kelompok. Yang satu percaya dengan kekuatan fisik, yang satu percaya dengan ilmu pengetahuan. Ya, negara Athena dan Sparta. Jangan saya bilang Athena itu Anda ingat skincare-nya Dr. Richard Lee, itu merek dagang. Ya, itu merek dagang itu. Nah, Athena dan Sparta. Jadi dia karena itu kalau kita melihat istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan itu banyak dari Yunani. Kalau Anda lihat misalnya dalam tumbuhan, nama aslinya apa? Ya, kalau orang biologi itu di istilah-istilah dari Yunani. Jadi itu asal kita tahu. Sekarang tinggal penerapannya. Ini saya koreksi kerja Anda yang sudah buat konten tentang struktural genetik misalnya. Genetik itu di mana? Itu saya katakan genetiknya ini di mana? Ya harusnya di pengarang itu ada gambarnya di karya sastra. Gennya itu. Ya. Gennya. Nah, saya gen misalnya begini. Anda tiba-tiba misalnya orang tua Anda. Lalu cara Anda bermakan atau cara Anda bersikap ini kayaknya mengingatkan orang tuanya. Itu kan gen. Orang kampung saya kalau lihat saya ingat deh bapak saya. Ya. Keponakan bapak saya itu kan dia ingat. Coba lihat cara bicaranya. Ingat dia almarhum bapak saya. Karena gennya dari saya itu. Dari mana gennya? Salah satunya adalah unsur sikapnya. Ini saya akan ulang sedikit ya, terpaksa saya review sedikit karena Anda akan mempergi tugas. Jangan nanti Anda oke lah bicarakan ini biografi pengarangnya ada jelas. Lalu Anda bicara struktur aja, apa hubungannya? Kaitannya apa? Ya. Kalau misalnya Hamka, kita tahu dia Hamka itu sastrawan dari Sumatera Barat. Berarti dia orang Minang. Wajar dong dia bicara tentang adat Minang. Di tenggelamnya kapal Menerwitz. Itu gennya. Karena dia orang Minang. Nggak mungkin kalau dia bicara orang tentang suku Batak atau suku Madura. Karena bukan gennya dia. Paham? Dia bicara tentang adat istiadat. Nah, karena dia ingin protes, ingin kritik adat Minang. Kenapa? Karena dia ulama. Dia mendalami agama Islam. Ya. Dalam konsep adat Minang itu ada bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Ini ada. Dia koreksi. Ada adat yang tidak dalam konsepnya bersendi kitabullah. Kalau tidak bersendi kitabullah harus disingkirkan. Kan begitu. Nyatanya ini ada dalam kenyataannya. Itu yang dikritik oleh. Kenapa dikritik? Karena dia seorang ulama. Jadi gennya di sana. Ngerti enggak? Ngerti Pak. Nanti baca lagi konten saya. Tonton lagi. Ya. Ada yang parkir di luar? Ada yang parkir di luar? Enggak ada ya? Coba lihat. Ada yang parkir di luar enggak? Mobil, Pak. Oh, mobil apa? Mertua saya. Oke, ada anak saya. Oke. Jadi itu harus tahu. Ngerti? Nah, kalau kita bicara struktural, jangan hanya ini alurnya begini. Itu ibaratnya tingkatnya baru tingkat dalam dalam kritik sastra namanya identifikasi. Anda baru mengidentifikasi. Ya. Baru mengidentifikasi. Harus ada pemikiran Anda. Kita mengulah itu, berarti kita pakai teori itu, kita ada kritik. Kita membuat itu, kita mengkritik.
Kredit itu bukan berarti mencari jeleknya saja, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Paham? Jadi cukup satu aja misalnya, jangan Anda unsur yang banyak Anda pahami. Contoh nih, Anda lihat setting tempat, Anda hubungkan dengan karakter, dengan watak tokoh. Ya, itu aja Anda ulas, itu udah bagus. Ngerti? Misalnya, kan banyak orang dalam pemikiran masyarakat ini seolah-olah tempat itu membentuk karakter tokoh. Misalnya begini, Anda tinggal di mana? Di terminal, Pak. Pantas lah kalau di terminal. Jadi pantas itu apa? Kita katakan seolah-olah orang terminal itu jahat-jahat. Tinggal di mana? Di pasar. Kita langsung menganggap seperti itu. Padahal itu tuh sebetulnya nggak bisa kita terima seperti itu. Ya, sama juga penilaian masyarakat, mitosnya. Oh, orang Melayu itu pemalas. Oh, orang Batak itu begini. Ya, orang Jawa itu penting kerja. Orang mangan penting ngumpul. Apa benar orang Jawa itu tidak perlu makan? Kalau tidak perlu makan, dia tidak akan jadi TKW jauh-jauh. Karena dia perlu makan. Jadi konsep itu sebetulnya kan tidak realita. Apa benar orang Melayu itu malas? Anda nanti pergi ke Natuna. Ada orang Natuna sini enggak? Di daerah Kampung Pak Uzar. Saya di situ mendapat jawabannya. Dulunya saya yakin, oh ya orang Melayu itu, orang Melayu itu pemalas. Dulunya saya ikut-ikuti aja. Setelah saya ke Natuna, di Bukit Batu, ya, hampir seperti Bukit Barisan, ada pohon kelapa tumbuh, ada pohon cengkeh tumbuh. Siapa yang nanam? Ya, kita jangankan bertani di sana, jalan ke atasnya capek. Itu konsepnya berarti enggak malas. Berarti saya revisi lagi, kesimpulan saya, sebetulnya yang malas itu adalah generasi pewaris. Ya, kita katakan kita jadi pewaris. Generasi pewaris itu pemalas. Ada orang Inhil sini. Ada enggak orang Inhil? Kamu orang Inhil, punya kebun. Bapak enggak, punya kebun kelapa. Oh enggak, berarti enggak orang Inhil pasti. Rata-rata orang Inhil itu yang dari Banjar, dari Bugis itu punya kebun kelapa. Benar? Iya kan? Nah, orang tuanya dulu rajin. Tapi generasi pewarisnya nunggu hasil. Dan itu tidak salah generasinya muda juga. Bapaknya kata nanti kalau udah besar kamu ya ambillah satu parit nih untuk kamu kelola. Kalau kamu kuliah panenlah. Sama dengan sekarang sawit. Ya, siapa orang sawit yang kebun sawitnya banyak? Ada enggak yang kebun sawit? Di mana sawitnya? Di mana kebun sawitnya? Ada. Kamu orang sawit bukan? Oh bukan. Siapa? Kamu orang sawit. Nah, coba yang nanam sawit itu siapa? Siapa yang nanam sawit? Orang tua. Nanti kamu kan tinggal menerima hasil aja. Ya kan? Sampai sawit itu mati. 15 tahun produktif sawit itu ya, paling tinggi 20 atau 25 tahun. Itu harus diremajakan, betul? Karena nunggu hasil. Yang rajin itu apa? Generasi bapaknya. Ketika generasi anaknya disuruh beli nanam, mikir. Kayak kebunnya mikir. Ada PA-nya saya. Saya sebut orangnya. Apa kerja bapak kamu? Ia nyadap karet juga, kebun sendiri. Pernah tak ke situ? Tak dibolehkan bapak, bayangkan. Nggak tahu dengan kerja bapaknya. Susahnya bagaimana menyadap karet itu. Oke, nah kembali ke topik kita hari ini. Jadi mimetik itu anggapannya karya sastra itu dihasilkan dari peristiwa yang sudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita membahasnya? Kita sudah baca itu peristiwanya, kita cari dulu. Kalau dalam Islam itu namanya asbabun nuzulnya.
Ya, peristiwa yang ada pada masa itu. Anda melihat misalnya Anda membaca angkatan Balai Pustaka atau Pujangga Baru. Tentu Anda cari referensi atau esai-esai yang berkaitan dengan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Ya. Ini kok novelnya kayak begini, kok cerita daerah aja. Anda pahami dulu. Karena di Balai Pustaka itu ada ketentuan karya-karya yang terbit. Ada ketentuannya. Oh, kata Bapak, ada karya sastra Pujangga Baru yang tidak lolos di Balai Pustaka, belenggu. Anda baca belenggu itu. Oh, pantasan, karena tema-tema di Balai Pustaka itu tema kedaerahan. Cerita tentang daerah, regional istilahnya. Settingnya itu daerah. Regional. Sementara Pujangga Baru sudah kekotaan, metropolis. Perilaku hidup di daerah kan dengan di kota kan beda. Benar nggak? Jangankah kita hidup Jakarta dengan Pekanbaru aja. Anda yang dari daerah, pas Anda sebagian pasti kaget. Pas tiba di sini kos, ya, lepas dari satpam-satpam yang ramai. Kalau di kampung itu kan satu kampung jadi satpam kita, mulai yang kecil sampai yang tua, semua mata melihat kita. Tapi di kota, mau cewek mau cowok, tidak ada yang kontrol. Nah ini hati-hati, ya. Dulu di kampung pukul 9 aja udah tidur. Dari kamar. Pas di kosan pukul 11 masih keluyuran. Di kampung enggak pernah yang namanya malam minggu. Kalaupun mau keluar rame-rame itu kata ada keluarga yang pesta. Di sini enggak ada arti malam minggu. Karena setiap malam minggu semua. Ya. Hari ini si A yang ngajak, malam Senin si A yang ngajak, malam si B yang ngajak, semuanya malam minggu. Jadi ada perubahan. Dalam istilah ilmu sosial, shock culture. Ya. Kita shock dengan kultur baru. Paham? Nah, itulah. Jadi kalau kita bicara tentang desa, pas tiba-tiba ada sesuatu yang baru, kenapa dia diceritakan tadi belenggu itu jadi ditolak? Karena settingnya kota besar. Bukan berarti cerita belenggu itu dalam realnya itu tidak ada. Ada. Cuma orang tidak bicarakan itu. Ya. Saya beri contoh. Zaman kerajaan kita itu sudah ada raja yang selingkuh. Zaman kerajaan itu. Yang namanya Gundi. Ya kan? Gundi itu kan kita tidak tahu. Dinikahi oleh raja secara resmi atau tidak. Presiden pertama kita berapa istrinya? Berapa? Nah, kan bingung. Kan bingung. Ya. Bingung kan? Ada berapa? Itu ada 9. Nah benar nih, saya ceritakan karena dia mungkin masih menganggap sebagai presiden dan dia sebagai raja gitu, penguasa, ya. Nah, kita tanya juga, kalau ada 9, apakah 9-nya semua dinikahinya atau tidak? Allahu alam, hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Tanya anaknya juga nggak tahu kan, karena kita nggak tahu surat nikahnya. Sama kasus Jokowi. Apakah dia sarjana asli atau tidak? Sampai sekarang kita nggak tahu ijazahnya. Asli atau palsu. Karena dia tidak lihat kan. Sehingga jadi opini di masyarakat. Jadi buah bibir masyarakat. Kira-kira seperti itu. Tapi ada enggak orang menceritakan tentang aib itu? Kalau dikatakan aib? Tidak. Apalagi kalau Anda bicarakan tentang
Soekarnois tentang kepada orang-orang yang pendukung dia, fanatik dia, orang-orang PDI, marah mereka. Ya, ada hal-hal yang sifatnya, maksud saya itu begini, ada hal-hal di nyata sudah terjadi, tapi pengarang tidak menulisnya. Ya, kenapa? Karena pengarang itu juga dia punya filter, mana yang layak dibicarakan, mana yang tidak layak dibicarakan. Ini saya bercontoh aja ya, bercontoh aja. Kita tidak membahas lebih jauh, karena tidak layak dengan Anda saya bicarakan. Paham? Nah, kalau Anda mau tahu, ya Anda telusuri sendiri. Cukup Anda yang tahu. Ghibah itu juga berdosa. Tapi saya sebagai contoh aja gitu. Jadi sastrawan itu punya filter juga. Paham? Nah, tapi ada orang katakan begini, kok sastrawan itu lebih dulu bicara ya? Sebetulnya bukan lebih dulu bicara. Apa yang terjadi kalau lebih dulu bicara? Dulu orang heboh, orang tua memperkosa anak-anak. Tahun 90-an, Anda baru lahir juga bicara tentang itu. Bicara tentang orang tua memperkosa anak-anak. Sastra udah duluan bicara. Anda baca detik merahnya merah. Iwan Simatupang. Tentang tokoh kita dengan Vivi, anak angkatnya Maria. Anak angkatnya, anak gelandangan. Yang jarak umurnya itu puluhan tahun. Vivi itu baru belasan tahun. Usia Anda lebih muda dari Anda, sementara yang tokoh kita tuh veteran perang, Anda bayangkan berapa jaraknya. Tapi terjadi hubungan itu. Jadi sastra itu udah gejala itu udah dibicarakannya. Di mana dia dapat? Apakah dia karang-karang aja? Tidak, sebetulnya udah ada terjadi gejala itu. Itu tadi yang saya katakan belenggu itu. Belenggu itu bicara tentang selingkuh. Tahun 30-an loh bicara tentang selingkuh. Hebohnya sekarang orang bicara selingkuh. Ya, artis-artis, karena artis public figure selingkuh. Bicara selingkuh. Jadi publik bukan tambah miskin, tambah kaya dia. Ya. Kasus artis kita sebut aja lah Inara Rusdi dengan Virgon. Ya. Akhirnya dewa penyelamat korban selingkuh itu kan Richard Lee. Diangkatlah jadi brand ambasadornya. Dikontrak, katanya miliaran kontraknya. Kaya dia. Yang selama ini dianggap lemah. Tapi bukan itu masalahnya. Peristiwa selingkuh itu sudah dibicarakan di sastra tahun 30-an sebelum merdeka. Pujangga Baru, itulah belenggu itu. Anda baca belenggu nanti. Dr. Soekartono tokohnya. Jadi kalau misalnya Anda baca orang, ya jangan kaget. Anda tahu Presiden Amerika, ya, yang kemarin, yang hidupnya dia seorang pengusaha. Siapa namanya? Mantan Presiden Amerika? Bukan. Donald Trump. Donald Trump itu kan udah ganti-ganti istri. Dia punya real estate yang besar, propertinya, dia kaya raya. Dipuja. Setelah jadi presiden, turun jadi presiden, dipuja lagi enggak? Enggak ada lagi. Tapi itu pernah kayak begitu pernah ada dibicarakan di karya sastra. Pernah Anda baca tuh ziarah. Novel ziarah. Yang bicarakan orang kaya, bahkan dia hambur-hamburkan duit, ingin menghabiskan duit, enggak habis-habis. Ya, kayaknya enggak berseri duitnya. Kayak artis kita sekarang ini ada Raffi Ahmad kan? Baim Wong, Atta Halilintar, kayaknya kan bisa sedih. Katakan Raffi Ahmad kan bantu orang. Kayak seperti itu. Nah, jadi itu tadi sebetulnya kenapa kita perlu belajar sastra itu? Kalau kita pendekatannya mimetik, ini berarti ini sudah pernah terjadi. Lalu mencarinya, bagaimana ingin tahu? Kita lihat asbabun nuzulnya. Ini diterbitkan kapan? Itu tidak jauh dari itu, berdekatan dari itu.
Ya. Bukan berarti maksudnya oh ini terjadinya tahun 20-an, pas 20-an dia langsung dibuat. Tidak juga. Sampai di situ mengerti? Jadi bagaimana caranya? Anda cari peristiwa. Kalau dalam karya fiksi Anda cari peristiwanya, atau Anda apresiasi, Anda pahami apa yang dibicarakan itu, lalu Anda kembali ke kapan karya sastra itu lahirnya. Kalau Anda bilang puisi misalnya, Kerawang Bekasi, kapan Kerawang Bekasi itu diterbitkan? Kan sebelum 45, sebelum merdeka. Lalu apa yang terjadi antara Kerawang dan Bekasi pada masa itu yang terkenal? Kasus Rengas Dengklok. Paham? Nah itu contohnya. Jadi mengaitkan peristiwa itu bukan berarti dia mencatat sejarah Rengas Dengklok. Itu sumber inspirasinya. Ya, itu sumber inspirasinya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan enggak? Sarapan pagi kita, ya silakan. Jadi kalau misalnya kita udah dapat sebuah ceritanya gitu kan Pak, Iya. kita jelasin apanya? Iya kaitannya antara cerita itu dengan peristiwa yang terjadi. Inspirasinya dari situ. Ya. Kalau dalam penelitian kita boleh langkah baiknya kita boleh mewawancarai penulisnya. Ini dari mana sumber inspirasinya? Ya. Kalau tidak ya kita cari referensi yang berkaitan dengan karya sastra itu. Kan banyak kritik sastra yang mengulas tentang karya sastra. Gitu. Paham? Nah. Jadi memang kita bisa pertanggungjawabkan. Pernah saya katakan pada Anda bahwa cerita tentang maut sajaknya Ibrahim Sattah. Saya pernah membaca di usia Anda belajar apresiasi puisi. Saya membaca puisi yang judulnya Puisi Maut. Nanti Anda bisa lihat di YouTube, di Google. Karya Ibrahim Sattah, penyair Riau. Dulunya ketika saya baca, mungkin Anda baca puisi itu kayak main-main. Dia membalik-balikkan kata aja. Dia, diam-diam, diam-diam, dia. Dia, diam-diam. Itu aja kata dia balik-baliknya. Kayaknya mudah kan buat puisinya. Ya. Kayaknya mudah. Akhirnya ujungnya mati. Nah, itu saya bisa pahami, bisa pahami setelah saya melihat jenazahnya penyair itu. Ya. Artinya inspirasinya dari saya melihat ini tafsiran saya. Setelah di muka saya melihat jenazah penyair itu terbaring. Lalu dilihat oleh satu orang anak gadis dengan Pak Haji. Balik-balik dia. Dibalik-balikkan, dibuka jenazah itu. Ibrahim Sattah. Memang namanya orang mati kan. Diam. Situ saya mendapat inspirasi kedalaman makna diam itu. Itu. Jadi paham? Nah, jangan nanti kontennya Anda bicara juga strukturnya. Jadi bisa saja tidak semua strukturnya Anda kaitkan misalnya tempat misalnya atau tokoh atau peristiwa. Ya. Komponen dari bahagian itu Anda kaitkan dengan peristiwa yang ada. Gitu.